Yaitu pembajak harus membajak dalam Ya. pengharapan, Ya. dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan Ya. untuk memperoleh bagiannya. Nah, maksudnya mereka yang bekerja jangan sampai saudara berangus yang menjadi hak. Ada amin? Amin. Jadi orang yang bekerja dia wajib menerima makanannya, berkatnya, upahnya dari apa yang dia kerjakan. Saudara, kita lihat pembelajaran dari ayat yang pertama menentang kekerasan yang sewenang-wenang. Dikatakan seperti ini, apabila ada perselisihan di antara beberapa orang, lalu mereka pergi ke pengadilan dan mereka diadili dan dinyatakan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka jika orang yang bersalah itu layak dipukul, haruslah hakim menyuruh dia meniarap dan memukulnya di mana? Di depan hakim itu, setimpal dengan kesalahannya. Kenapa harus depan hakim? Nanti kalau mereka disuruh di luar sana bisa dipukuli berlebihan. Jadi saudaraku, ini dasar hukum, tidak boleh main hakim sendiri. Seseorang boleh layak dipukul jikalau sudah diputuskan oleh hakim. Nah, itu. Amin. Makanya selalu saya katakan saudara, kalau ada berita miring dari seseorang, sebaiknya kita konfirmasi dulu. Ya, jangan langsung main percaya saja. Ya, jangan langsung main percaya saja. Nanti kita kebakaran jenggot, tahu-tahu yang kita percaya salah kaprah. Saudaraku, untuk kita anak Tuhan jangan sampai seperti itu. Amin. Ya, jangan langsung marah, benci, maki-maki orang, serang orang, padahal belum ada konfirmasi. Belum ada penelusuran tentang satu perkara. Makanya Alkitab katakan satu perkara dinyatakan sah apabila disertai dengan 2-3 orang saksi. Kalau cuma satu orang gak kuat saudara. Ya, dan itu harus diputuskan ya oleh dikatakan di sini hakim. Jadi waktu itu walaupun belum ada lembaga yang disebut hakim, tetapi Alkitab sudah mengajarkan bagaimana cara menimbang, menilai suatu perkara. Ya, ini dasar hukum saudaraku. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, di dalam orang Israel, hukuman buat mereka yang salah dengan yang dijatuhkan hukuman dipukul, mereka hanya dipukul sebanyak 40 kali. Gak boleh lebih saudaraku, ya, gak boleh lebih. Jadi dipukul sebanyak itu supaya jangan sampai mati orang itu dan jangan sampai orang itu dianggap rendah. Terus ayat 4. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Ya, artinya orang yang berhak mendapat upah, janganlah kita ambil upahnya. Sama halnya saudaraku kalau saudara lihat dalam 1 Korintus 9 ayatnya yang ke-9. Jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Apa maksudnya? Ini dijelaskan ayat 9. Janganlah engkau memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Iya. Lembukah yang Allah perhatikan? Ketika ayat ini disampaikan seperti tadi dalam Ulangan pasal yang ke-25 ayatnya yang ke-5 itu, Paulus berkata begini, apakah lembu yang Tuhan maksudkan? Lembukah yang Tuhan perhatikan ketika dikatakan jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik? Apakah binatang lembu yang dimaksudkan atau ayat 10? Atau kitakah yang ia maksudkan? Atau kitakah yang ia maksudkan? Maksudnya manusia. Terus? Ya, untuk kitalah hal ini ditulis. Jadi lembukah yang dimaksudkannya? Tidak. Jadi jangan memberangus mulut lembu yang sedang mengirik. Yang dimaksud lembu bukan sebenarnya lembu seperti biasanya yang disebut binatang lembu. Tetapi yang dimaksudkannya adalah mereka dikatakan ya untuk kitalah ini ditulis. Maksudnya manusia. Siapakah itu? Yaitu pembajak harus membajak dalam Ya. pengharapan, ya. dan pengirik harus mengirik dalam pengharapan Ya. untuk memperoleh bagiannya. Nah, maksudnya mereka yang bekerja jangan sampai saudara berangus yang menjadi hak. Ada amin? Amin. Jadi orang yang bekerja dia wajib menerima makanannya, berkatnya, upahnya dari apa yang dia kerjakan.